Salve, saya punya pengalaman unik dulu ya. Jadi waktu itu saya belum masuk biara, belum berpikir untuk jadi biarawan aja belum belum ada. Jadi saya masih anak dunia. Nah, ketika itu yang namanya anak muda ya, saya juga punya keraguan tentang Tuhan. Saya tidak ke gereja, udah lama sekali nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Nah, intinya saya bisa dikatakan 98% lah ateis. Karena saya gak suka banget kalau orang ngomongin Tuhan, gak suka banget orang ngomongin agama. Saya benci itu pada saat itu. Nah, ada satu saat dimana saya mulai berpikir gitu loh, berpikir tentang Tuhan, berpikir lagi Tuhan itu ada gak sih? Saat itu saya sedang di rumah sendirian. Nah, ada orang yang mengetuk pintu, 2 orang waktu itu. Saya nggak mau menyebut mereka dari sekte mana, tetapi mereka itu sering melakukan hal seperti itu ya, mengetuk dari rumah ke rumah, mengajarkan ajaran mereka, membawa kitab suci, terjemahan mereka sendiri ya, bukan terjemahan Katolik, mereka punya terjemahan sendiri. Kemudian hari itu mereka mengajar saya banyak sekali. Saya ini cuma ya gitu. Saya nggak tahu gitu loh. Oh, namanya orang memang benar-benar nggak tahu kan. Saya iya aja gitu. Kemudian mereka bertanya, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau ciptaan? Wah, saya bingung waktu itu. Sewaktu itu saya juga nggak paham benar siapa Tuhan Yesus kan. Meskipun saya bisa dikatakan Katolik, tapi Katolik gak jelas. Nah, mereka menyodorkan dari 1 Kolose, saya masih ingat itu, 1 Kolose bab 15. 1 Kolose ayat 15. Nah, di sana dikatakan kan bahwa Tuhan Yesus itu yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan. Nah, berarti Tuhan Yesus itu ciptaan, kata mereka. Ya saya kan bingung, saya nggak ngerti apa-apa, saudara-saudaraku. Ketika ditanya pendapat saya cuma aja. Kemudian saya minta izin untuk bikin teh. Saya bikinkan teh ya. Akhirnya saya bikin teh di belakang. Yang namanya saya ini udah nggak pernah ke gereja, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab. Hari itu saya berdoa. Dan berdoanya itu lucu sekali. Kalau saya ingat tuh saya geli sambil ngaduk-ngaduk teh itu ya. Tuhan, ya ampun, ini gimana Tuhan, tolong saya dong. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Ini yang benar yang mana Tuhan, tolong saya. Udah gitu aja. Habis saya pasrah, benar pasrah. Ya sudahlah. Ini yang benar yang mana silahkan Tuhan sendiri yang membuktikan. Kemudian saya kembali ke sana, memberikan teh itu, dan ajaibnya adalah begini. Saya ini ya yang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, nggak ke gereja. Hari itu saya bisa menjawab dengan lancar, gamblang, yang saya sendiri nggak inget sampai sekarang saya waktu itu ngomong apa pada saat itu ya. Tetapi kalau secara teologi sekarang saya ngerti. Tetapi pada saat itu, bahkan 2 orang itu tanya, Mas ini sekolah teologi di mana? Saya nggak bohong. Saya sampai sekarang heran. Nah, itu contoh ya, contoh nyata dalam kehidupan saya. Dan bukan hanya sekali, saudara-saudara. Berkali-kali ini terjadi setelah itu. Sampai saat saya menjadi seorang imam sekarang. Saya mengakui diri saya bahwa saya tidak selalu bisa menjawab segalanya. Pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan, bahkan pertanyaan-pertanyaan dari diri saya sendiri, seringkali saya tidak bisa menjawab. Dan itu memaksa saya untuk diam, merenung, dan memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan.
tolong saya. Doa yang sama, tolong saya Tuhan, supaya saya bisa mengerti. Dan secara ajaib, entah bagaimana caranya, beragam caranya, berkali-kali ditunjukkan kepada saya, Tuhan menunjukkan, selalu menunjukkan. Saya bisa mengatakan selalu, karena memang selalu gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan, penyertaan Tuhan dalam diri saya. Saya percaya itu juga terjadi dalam diri romo-romo yang lain, bukan hanya romo ya. Saya percaya juga dengan seluruh umat Katolik. Kalau kita benar-benar membuka hati kepada Tuhan, pasrah seutuhnya sama Tuhan, pasti Tuhan membuka jalan untuk kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Itu pengalaman saya. Jadi dengan cara begini Tuhan menyatakan dirinya, saudara-saudaraku. Tuhan itu nggak ngumpet, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Meskipun caranya seringkali misterius. Misterius itu, maksud saya, kita mengatakan caranya misterius karena kita tidak bisa memahami secara utuh gitu. Kita hanya bisa mengerti sebagian, secara utuhnya kita nggak tahu gitu. Tapi itu sudah cukup sebenarnya untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Anda mengalami hal yang sama, tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup Anda, pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan, jangan. Tetapi hendaklah kalian hening sejenak, bawa semuanya dalam doa, tenangkan diri Anda, dan bukalah mata, hati, pikiran Anda untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda. Mungkin pernyataan Tuhan akan disampaikan melalui banyak hal-hal yang seringkali kita tidak duga, yang membawa kita pada pengertian yang mendalam akan apa yang sedang kita hadapi. Jadi jangan khawatir, ini intinya, jangan khawatir. Kita berdoa, Tuhan pasti menyertai, menunjukkan, maksud saya ketika kita berdoa, pasti Tuhan menunjukkan penyertaannya dalam hidup kita. Oke? Jangan takut. Tuhan ada. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.